sholat di depan pintu Ka'bah. Nah, saudara tahu nggak? Saat saya di depan pintu Ka'bah tanpa saya sadari, karena waktu itu saya masih muda, saya berdoa di depan pintu Ka'bah ini. Tuhan, ya Allah, dulu bahasanya bukan Tuhan ya. Ya Allah, saya pengen ketemu laki-laki yang bikin saya nyaman kayak di mimpi saya tadi. Saya nggak paham kalau laki-laki yang di dalam itu adalah Tuhan Yesus. Laki-laki yang saya maksud itu adalah Tuhan Yesus. Saat itu saya nggak pernah tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali di channel terbaru saya. Terima kasih pada teman-teman masih setia menonton, mendukung, menyaksikan konten dari channel ini. Mudah-mudahan kabar sahabat muslim di sini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbil alamin. Jadi tentunya kita sudah mendengarkan bagaimana cuplikan videonya ketika ibu ini melaksanakan umroh, kemudian dia itu berdoa di depan pintu Ka'bah, dia didatangin oleh Yesus. Jadi alasan ibu ini murtad setelah dia itu bertemu dengan Yesus di Ka'bah. Jadi apakah benar yang disampaikan ibu ini atau tidaknya? Jadi itu yang akan kita telusuri. Jadi kesaksian mereka itu selalu bermimpi dan bertemu dengan Yesus. Jadi kepada teman-teman di sini jangan kemana-mana dulu, silahkan tonton sampai selesai agar kita tidak gagal paham. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, bunyikan tanda loncengnya, dan silahkan dibagikan videonya. Selamat menyaksikan. Saya menerima Tuhan Yesus karena Tuhan sendiri memilih saya, karena Tuhan sendiri telah datang ke saya dan menjamah saya. Awal saya menerima Tuhan Yesus adalah saat saya umroh. Saya mengenal seorang laki-laki dan kami menikah. Nah, tapi kami menikah secara Islam ya. Kami menikah secara Islam. Tapi gejolak saya semakin kuat, ingin mengerti soal kekristenan. Tapi saya tidak pernah ada yang cover atau menginjilin atau yang menawarin, saya nggak ada. Saya mimpi lagi seorang laki-laki itu. Tapi mimpi ini beda, tidak kayak kemarin. Mimpi ini saya dituntun dibawa ke Bethlehem gitu. Nah, saya bingung nih, katanya ini loh Bethlehem gitu kan. Ini loh Yerusalem. Aku nggak tahu apa itu Bethlehem, apa Yerusalem. Aku nggak pernah tahu dan saya tidak pernah mengerti. Yang saya tahu itu Timur Tengah adalah Mekah. Karena saya adalah backgroundnya waktu itu kan Muslim gitu kan. Setelah itu saya tanya suami saya, jawabnya suami saya, ya itu tempatnya orang Kristen di sana ada tembok ratapan dan makin aneh gitu kan. Nah, waktu itu tapi saking penasarannya saya, pernah kan waktu itu saya nyuri-nyuri baca Alkitab di suami saya itu agar gimana caranya, saya nggak pernah tahu kalau ada Alkitab di Play Store, itu saya nggak pernah tahu. Saya nyuri-nyuri baca Alkitab sebelum suami datang, kitab itu harus kembali ke semula sesuai dengan tempatnya semula itu nggak bergoyah. Jadi biar suami saya nggak pernah tahu. Sebenarnya kalau kita dengarkan dari kesaksian ibu ini ada yang aneh di sini. Jadi ibu ini mengatakan ketika dia umroh, dia kenalan sama suaminya dan menikahnya secara Islam. Menikahnya secara Islam artinya suaminya tidak Muslim, karena dia mengatakan menikahnya secara Islam. Dan ketika mereka sudah menikah, suaminya ini mempunyai Alkitab. Ketika suaminya pergi, ibu ini membaca Alkitabnya. Begitu suaminya mau pulang, ibu ini letakkan Alkitab itu di posisi semula agar tidak ketahuan suaminya. Artinya di sini suami dari ibu ini bukanlah seorang Muslim, tapi orang Kristen. Tapi ibu ini mengatakan ketika dia umroh, dia ini bertemu dengan Yesus. Jadi kesaksian dusta murtadin ini memang sangat banyak sekali. Jadi kepada teman-teman di sini kita dengarkan bagaimana kesaksian ibu ini selanjutnya. Nah, waktu itu tiba-tiba saya pernah bilang gini, Abang, sama kan waktu itu kan ada salah satu ibu angkat saya ya, yang waktu itu karena dia bekerja juga, saya bilang sama suami saya, bilang, Abang, saya nggak ke gereja dulu. Kenapa? Karena saya lagi datang bulan. Karena saya masih mengikuti keyakinan yang dulu. Kalau kita datang bulan, kita itu najis, nggak boleh masuk ke masjid, nggak boleh baca Alkitab, Al-Quran, nggak boleh sholat, nggak boleh nyentuh lah ya Al-Quran itu juga. Nah, saya berpikir, saya kalau datang bulan, saya juga nggak akan ke gereja dong, karena saya lagi najis posisinya. Saya gituin kan. Saya bilang, saya nggak ke gereja dulu. Kenapa? Karena saya lagi datang bulan. Saya diketawain, saudara. Tuhan saya nggak jijik, Tuhan saya mah orangnya nggak jijikan, saya gituin. Tapi karena saya nggak tahu, saya bingung gitu loh. Ya udahlah, saya ke gereja, saya pakai, mungkin saya dobelin atau bagaimana caranya. Saat saya diajak salaman asar, saya masuk, loh ternyata nggak apa-apa ya, masuk, nggak ada peraturannya. Saya suka cita aja, berlaku puji-pujian, dengerin firman, suka cita gitu loh. Setelah itu saya nggak karena saya setiap mau ditanya kapan siap dibaptisnya, saya selalu bilang nanti dulu, karena memang posisi saya lagi datang bulan. Nah, keajaiban itu, kedahsyatan Tuhan Yesus itu memang tiada duanya. Dia memang dahsyat, dia memang
mukjizatnya itu nyata. Di dalam namanya pun ada kuasa. Kenapa saya bilang gitu? Saat saya udah 3 bulan, saya yakin dengan keyakinan saya waktu itu, dengan keyakinan saya yang baru, saya siap dibaptis. Tiba-tiba saya terasa mau kencing. Saat saya ke toilet, maaf ya saudara, pembalut saya bersih, nggak ada apa-apa. Seperti inilah kesaksian dusta para murtadin. Karena di awal ibu ini mengatakan dia murtadnya itu karena umroh. Ketika dia umroh, dia ini sholat di depan pintu Ka'bah, selesai sholat dia berdoa, kemudian dia itu melihat Yesus di dalam Ka'bah. Itu di cuplikan yang pertama. Di cuplikan yang kedua, ibu ini mengatakan ketika dia umroh, dia ini bertemu dengan suaminya, kenalan dengan suaminya, kemudian mereka menikah secara Islam. Perlu digarisbawahi, menikah secara Islam, artinya suaminya tidaklah Muslim. Di cuplikan yang kedua juga, ibu ini mengatakan setelah mereka menikah, suaminya ini memiliki Alkitab. Begitu suaminya pergi, ibu ini membaca Alkitab itu, kemudian sebelum suaminya pulang, Alkitab ini sudah harus diletakkan di tempat yang semula. Artinya perlu digarisbawahi, suaminya tidak Muslim. Di cuplikan yang ketiga, ibu ini mengatakan ketika dia datang bulan, dia bilang sama suaminya, "Abang, saya tidak ke gereja karena saya lagi datang bulan." Suaminya ketawa terbahak-bahak di sini, merasa lucu. Tuhan saya itu tidak jijik orangnya. Perlu digarisbawahi, Tuhan saya itu tidak jijik orangnya. Berarti suami ibu ini memang dari kecilnya sudah Kristen. Jadi ibu ini sebenarnya lebih ringkasnya, saya punya suami orang Kristen, kemudian saya ikut agama selesai. Mungkin lebih anehnya lagi, ibu ini menyampaikan seperti ini. Saya jumpa terong ungu sebelah sana, maka saya pun ikut juga ke sebelah sana. Saya tidak balik lagi ke sebelah sini. Karena terong ungu saya di sana, akhirnya saya pun ikut terong ungu saya. Udah selesai. Jadi nggak perlu membuat kesaksian seperti ini. Kalau kita tanya, seperti apa gambar wajah Yesus yang ibu ketemu ini? Pasti jawabnya seperti yang gambar populer sekarang ini. Gambar Yesus yang populer sekarang ini di negara kita itu lukisan dari David Leonardo. Setiap negaranya berbeda-beda. Nggak ada yang sama. Jadi inilah kesaksian dusta para murtadin. Jadi hal-hal yang seperti ini kita viralkan supaya mereka itu tidak selalu mengatakan bertemu dengan Yesus di dalam Ka'bah, bermimpi dengan Yesus. Inilah kebohongan para murtadin ini. Jadi kepada teman-teman di sini, tolong dibagikan videonya agar saudara-saudara ibu ini mendengarkan kesaksian ibu ini agar lebih seru lagi. Kita bongkar semua kebohongan para murtadin ini. Karena 90,90% murtadin itu bohong semuanya. Rumusnya itu cuma satu jengkal, cocok perut, cocok di bawah perut, maka mereka pindah ke agama Kristen. Bukan karena bertemu dengan Yesus. Jadi kepada teman-teman mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.